Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sukacita luar biasa pagi hari ini boleh kita rasakan sama-sama. Kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama kembali lagi bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Pagi hari ini mari siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang kami muliakan. Pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita, merasakan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bukti nyata pagi ini Tuhan, kami masih boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, hadirlah Engkau di rumah kami masing-masing. Bahkan dimanapun kami berada, Engkau hadir, menjamah dan memberkati kami lewat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala hal yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan sementara Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau baik, Engkau dahsyat. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau serukan, kami mau merayakan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji
perbuatan kami, setiap puji-pujian dari mulut kami, pengakuan yang keluar dari hati kami Tuhan. Terima setiap penyembahan kami, hidup kami pagi hari ini jadi persembahan di hadapan Engkau Tuhan. Kuduskan setiap hati, kuduskan setiap hidup kami, basuh kami Tuhan. Segala-galanya Tuhan, puji-pujian kami, pengagungan bagi nama Yesus yang besar. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ambil alih tempat, ambil alih setiap ruangan kami. Ambil alih seluruhnya Tuhan. Ambil semua kemuliaan bagimu. Ambil semua kehormatan bagimu. Ambil semua keagungan kami naikkan bagi nama Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima segala-galanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, amin, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau. Di tempat di mana kami berada masing-masing, di rumah masing-masing, Engkau hadir seperti kata firman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Bahkan pada saat ini, kuasa-Mu meluas, di mana kami bersekutu dari jarak yang satu dengan yang lain, tapi hati kami sehati. Demi nama Yesus, Roh Kudus berkuasa atas setiap tempat, setiap relasi, dari tempat di mana kami berada. Di dalam nama Yesus, kerajaan Allah datang, kemuliaan Allah dinyatakan demi nama Tuhan Yesus. Saat ini ada orang yang pahanya sebelah kiri sakit. Engkau seperti kena pukul yang keras sekali. Dan itu sesuatu yang luar biasa sakit. Tuhan sedang menjamah engkau, menyembuhkan engkau. Sekarang terima kesembuhan itu. Ada orang yang matanya sebelah kanan, ada cacat di situ. Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Ada orang yang tangan sebelah kirinya berat,
tidak mampu digerakkan, saudara penuh dengan satu sakit hati. Di dalam hatimu ada sesuatu yang sulit sekali untuk mengampuni orang lain dan kau sulit berkata-kata tentang masalah-masalah yang sedang terjadi dalam hidupmu. Kau sulit mendeskripsikannya, tetapi pada saat ini Tuhan menjamah hidupmu. Tuhan melawat hidupmu, Dia menyembuhkan kau. Ada orang yang pinggang bagian belakang di sini, bukan pinggang, ini apa ini? Ya, bagian belakang sini, punggung sini, bukan. Ya, pinggang belakang ya, disembuhkan oleh Tuhan. Ada syaraf kejepit, tertusuk rasanya, Tuhan sembuhkan kau. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan berkuasa atas pemberitaan firman Tuhan atas setiap anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Mari Roh Kudus datang dan penuhi hati kami dengan kuasa untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan Kau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama yang perkasa Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita sudah lewat hari besar Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kita sudah belajar bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami kuasa Roh Kudus yang besar. Tetapi kita juga dipanggil untuk hidup di dalam satu kerjasama dengan pemimpin-pemimpin rohani. Dan kita juga menjadi orang Kristen yang harus terus bersaksi bagi nama Tuhan. Sebab kuasa besar itu adalah untuk suatu kesaksian. Nah, hari ini saya akan melanjutkan, saudara, tetapi saya akan memberikan tekanan yang penting. Bahwa jikalau saudara ingin hidup di dalam kekuatan kuasa kemenangan Kristus, saudara harus hidup di dalam satu tugas misi. Di dalam satu identitas sebagai seorang saksi Kristus. Nah, ini adalah sesuatu yang saudara harus hidupi. Sedemikian rupa tidak pernah luput dari kehidupanmu. Engkau harus membawa nama Yesus di dalam kehidupanmu. Engkau harus mengalami Yesus sebagai penolong dalam kehidupanmu. Engkau bawa serta nama Yesus dalam segala tindakan saudara. Dalam segala perkataan saudara. Maka kuasa Tuhan itu akan bersama-sama dengan saudara. Mari saya akan mengajak saudara untuk melihat beberapa bagian kitab suci. Pertama, mari kita melihat bersama-sama di dalam Mazmur pasal 71, Mazmur pasal 71, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 71 ayat 14 sampai dengan 16. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Dan aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. Saudara lihat ini, 3 ayat ini sesuatu yang luar biasa. Di ayat yang ke-14, ada sesuatu yang penting bahwa kita itu sebagai orang percaya harus berharap kepada Tuhan dan hidup dalam puji-pujian kepada Tuhan. Saudara harus punya iman yang tertuju kepada Tuhan dan mempunyai kehidupan persekutuan dengan Tuhan. Doa, puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan setiap waktu. Dan yang kedua saudara, ini adalah satu hidup misi, tugas misi, panggilan misi yang kita terima, yang kita hidupi. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Jadi ini setiap hari, sepanjang hidup kita tidak pernah lupa membawa nama Yesus. Dan kita setiap ada kesempatan kita boleh bersaksi kepada sesama kita. Dikatakan, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Betapa kita itu melihat kedahsyatan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita menyaksikan Tuhan sudah menolong hidup kita. Kita tidak bisa menghitung berapa besar kuasa Tuhan. Begitu besarnya, begitu dahsyatnya kuasa Tuhan. Dan kita mau menceritakan betapa pekerjaan Tuhan itu ajaib. Dan ayat yang ke-16 dijelaskan hasil yang jelas sekali. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah.
hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Saudara, baru saja ada orang yang pahanya sebelah kiri itu ngilu. Saudara, dijamah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara berdiri dan terima kesembuhan itu seketika demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Nah saudara, ada orang yang juga hidup saudara diserang oleh kuasa gelap dari orang yang mengirim. Itu ada sesuatu tanda dalam hidup saudara. Mungkin tidak begitu jelas, tapi salah satunya orang ini adalah orang yang lehernya di bagian belakang itu rasa sakit terus menerus. Sudah lama saudara terlibat dalam pertengkaran dengan orang lain juga. Nah, jentik saudara sebelah kanan itu sedang dilepaskan oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus dan sudah dilepaskan dari kuasa gelap. Nah, saudara-saudara, kembali kita ke ayat yang ke-16. Dikatakan di dalam ayat ini, aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah. Hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Saudara, kalau melihat istilah keperkasaan-keperkasaan yang dari Tuhan Allah, ini dari kata geburah. Kata geburah ini, saudara, bisa berarti kekuatan atau tenaga yang mempunyai daya paksa. Di dalam hidup yang kita nikmati ini sebagai saksi Kristus, kita punya kekuatan yang bisa menundukkan orang untuk taat kepada firman Injil. Saudara, ini adalah sesuatu kuasa, keperkasaan-keperkasaan. Lalu juga bisa diartikan sebagai nilai, bisa diartikan sebagai kemenangan yang jaya, satu kejayaan yang menang. Lalu bisa diartikan sebagai penguasaan, kejagoan. Kita datang dengan satu kekuatan yang sudah menang, yang sudah berkuasa, yang sudah mengatasi segala sesuatu, saudara. Dan ini juga bisa diartikan sebagai kekuatan dan kuasa yang membuat mungkin terjadi dari yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Ini ada dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan yang hidup dalam kesaksian demi Yesus Kristus. Nah, juga bisa diartikan sebagai kuasa yang besar, yang dahsyat, yang bisa menghasilkan tindakan-tindakan yang perkasa, tindakan-tindakan yang penuh dengan kemenangan. Nah, ini semua menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus, hidup dalam panggilan kesaksian. Baru saja ada orang yang tadi disembuhkan di betis sebelah kaki kanan, saudara, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Nah, bagian yang kedua saya ingin mengajak kita untuk melihat dari Kisah Rasul pasal yang pertama, saudara, ayat yang ke-8. Saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Saya akan membacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus ya, menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kata saksiku ini juga digunakan di dalam Perjanjian Lama. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat 10 sampai 21. Saya akan membacakan Yesaya pasal 43 ayat 10 sampai 21. Kamu inilah saksi-saksiku. Nah, ini sama dengan istilah di dalam bahasa Yunani tadi. Saksiku di dalam ayat yang ke-8 ya. Tapi ini dalam bahasa Ibrani. Jadi dikatakan kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Huruf besar semua itu berarti Yahweh. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, huruf besar semua Yahweh. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saudara, ada orang yang betis kaki sebelah kiri sakit, saudara, seperti salah urat, di situ Tuhan sembuhkan saudara. Saudara perhatikan di sini Tuhan mengaku sebagai juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di ayat 12, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Perhatikan, Dia Maha Kuasa, tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku, kata Tuhan. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel.
Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara. Dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang-orang mereka terbaring. Orang-orang gagah mereka terbaring. Tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Perhatikan di sini. Tuhan itu di dalam dia bertindak, dia hendak membuat sesuatu yang baru. Coba katakan, Tuhanku adalah Allah yang luar biasa. Tidak pernah ketinggalan zaman. Allah hendak membuat sesuatu yang baru di dalam saudara dan melalui saudara. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku untuk memberitakan kemasyuranku. Saudara, ini semua adalah satu paket yang tidak bisa dilepaskan dari kenyataan. Jikalau Tuhan sudah memilih saksinya, menetapkan saksinya, dan dia memberi perintah kepada saksinya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat, maka Tuhan akan menyertai dengan kedahsyatan yang luar biasa. Dia adalah penolong, dia adalah juru selamat satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain selain Tuhan, Yahweh Elohim. Yang di dalam pernyataan firman Tuhan ini jelas mengatakan, akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Saudara, penebus kita datang dari Israel, saudara. Adalah penebus yang maha kuasa. Dan dikatakan di dalam kitab suci, saya tadi bacakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dan seterusnya, saudara. Dikatakan di sini, betapa Tuhan itu akan melakukan sesuatu yang di mata manusia mustahil. Ya, di padang gurun belantara yang tandus. Tidak ada tanaman di situ, tetapi Tuhan bisa menciptakan air sungai yang mengalir dengan luar biasa. Dan Tuhan juga membuat suatu hal yang luar biasa. Dia membentuk bagi kita hidup yang bisa menjadi saksi kemasyuran Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang 43 ini ayat 10-21, kita mendapat satu kebenaran yang penting. Bahwa saksi Kristus itu posisinya adalah sama seperti saksi Yahweh Elohim di dalam perjanjian lama. Punya posisi sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang bertindak menolong kita. Yahweh yang bertindak menolong kita. Itu Tuhan Yesus Kristus. Dan dia mempunyai hak eksklusif atas orang-orang yang dipilih, yang ditetapkan, diberi mandat sebagai saksi-saksinya. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan Allah satu-satunya. Tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Tuhan adalah satu-satunya Allah yang hidup. Dan dia memilih siapa saksi-saksinya. Dan orang-orang yang menjadi saksinya itu mempunyai satu sifat eksklusif di dalam kaitannya dengan Tuhan yang memberikan pengutusan itu, saudara. Dan Tuhan ini yang mengatakan kepada kita bahwa dia akan bertindak di dalam kita melakukan kedahsyatan-kedahsyatan. Yang tadi dikatakan, umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah, saudara, tugas saksi Kristus ini adalah menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan kita itu. Nah, saudara, ini bukan cuma sekedar bicara, omong saja, tetapi memberikan bukti. Ini yang saudara harus garis bawahi, begitu dahsyatnya Tuhan itu, sehingga Tuhan itu tidak mau ada orang yang menganggapnya sebagai suatu cakap angin saja kita mengatakan Tuhan itu dahsyat. Tapi dia juga bertindak di dalam kita melakukan kedahsyatan. Tadi kita sudah mendengar, aku hendak membuat
sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ayat yang ke-19 tadi. Ayat pasal dari Yesaya 43. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas kita sebagai saksi Kristus itu bukan cuma memberitakan tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit. Ini sesuatu yang penting saudara. Di atas segala-galanya kita harus memberitakan Yesus sudah datang menjadi manusia. Dia menjadi juru selamat bagi kita. Dia menjadi penolong dalam segala perkara kehidupan. Saudara yang mempunyai masalah kehidupan, datanglah kepada Yesus. Dia bisa menopang, menolong kehidupan saudara, melepaskan apa yang menjadi persoalan kehidupan saudara, asal saudara betul-betul percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita pertolongan ini, Dia juga mengubah kita menjadi saksi Tuhan yang dahsyat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang Tuhan gariskan kepada kita supaya kita semua percaya dan kita mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Puji nama Yesus Kristus. Nah saudara, kita bukan cuma untuk memberitakan Yesus yang mati dan bangkit. Tapi kita juga membuktikan Yesus itu adalah seperti yang kita saksikan. Yesus itu hidup dan berkuasa. Nah itu sebabnya maka orang yang berada dalam panggilan Tuhan sebagai saksi. Dan dia menjadi saksi, menjalankan hidupnya sebagai saksi. Dia menghidupi otoritas sebagai saksi. Ya, orang ini akan berada di dalam kedahsyatan-kedahsyatan Tuhan. Coba saudara lihat dari tadi Mazmur 71. Mazmur 71 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Di dalam terjemahan King James yang literal. I will go in the strength of the Lord God. Jadi saudara yang berada dalam panggilan Tuhan dan menerima otoritas dari Tuhan serta saudara itu menghidupi panggilan Tuhan itu, saudara, go in the strength of the Lord God. Berada di dalam kekuatan dari Tuhan Allah. Yang tadi saya katakan adalah geburah, saudara. Di dalam geburahnya Tuhan, Allah kita. Kalau saudara membaca di dalam terjemahan Young Literal Translation, ini dijelaskan, I come in the might of the Lord Jehovah. Artinya saya datang di dalam might. Itu apa? Keperkasaan, kekuatan dan kuasa yang membuat mungkin terjadi. Nah ini ada di dalam diri kita saudara. Saudara mungkin saat ini engkau merasa lemah dan tidak berdaya. Engkau mungkin merasa ada tekanan dalam kehidupan yang membuat engkau tidak bisa berbuah-buah. Mari kita ikuti firman Tuhan ini. Saudara menerima panggilan Tuhan. Yesus berkata, kamu adalah saksi-saksiku. Engkau adalah saksi Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, aku percaya, aku menerima panggilan itu. Maka engkau di dalam nama Yesus Kristus ada di dalam keperkasaan dan kekuatan Tuhan yang membuat sesuatu itu mungkin terjadi. Ini adalah sesuatu janji Tuhan, tindakan Tuhan di dalam anak-anaknya yang bersedia menjadi saksi Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat terjemahan yang lain lagi dari New American Standard Bible. Terjemahan yang tidak salah, 100% benar, saudara, tetapi di dalam dimensi yang berbeda. Dia katakan dari Mazmur 71 ayat 16 ini saudara. I will come with the mighty deeds of the Lord God. Saya akan datang bersama-sama dengan tindakan-tindakan yang dahsyat, yang besar, yang membuat mungkin terjadi daripada Tuhan Allah. Jadi saudara ada di dalam kedahsyatan, keperkasaan Tuhan, tetapi saudara juga melihat sendiri mighty deeds of the Lord God. Jadi Tuhan kita akan bertindak dengan kekuatan-kekuatan yang dahsyat itu. Lalu terjemahan dari The Message, saudara. Ini terjemahan yang lebih bebas, saudara. Dikatakan, I come in the power of the Lord God. Jadi kuasa Tuhan itu menyertai kita semua.
yang berada di dalam hidup panggilan menjadi saksi. Engkau ada dalam kuasa Tuhan. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya meneliti kitab suci saudara, paling pokok, berita yang paling pokok dari kesaksian kita itu sebetulnya adalah pewahyuan Allah di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus itu menderita sengsara bagi kita, dia mati bagi kita karena dosa-dosa kita untuk menjadi juru selamat. Dia mengangkat, menanggung semua dosa dunia di dalam tubuhnya. Dan dengan itu maka dosa-dosa itu dengan segala hukumannya dihancurkan seluruhnya. Dihapuskan semuanya. Sehingga Yesus itu menjadi juru selamat kita. Ini sesuatu yang penting sekali. Kematian Yesus yang menggantikan saudara dan saya karena dosa-dosa kita. Tetapi dengan itu Yesus sebagai anak tunggal Allah, dia menjadi anak domba Allah yang menghapuskan dosa-dosa dunia. Ini adalah berita penting yang harus diangkat dalam pemberitaan kesaksian kita. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan tentang kematian Yesus harus disertai dengan sesuatu berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum berita tentang kematian Yesus itu menjadi kuasa, saudara, Roh Kudus itu mempersiapkan pemberitanya. Dia menjadikan kita sebagai orang yang menerima panggilan itu dan menerimanya dengan hati yang tulus ikhlas berkata, aku Tuhan bersedia menjadi saksimu. Ini aku utuslah aku Tuhan. Dan saudara yang menerima panggilan itu saudara digarap oleh Roh Kudus. Ada tangan Tuhan yang menyertai saudara. Saudara akan dijaga dengan kuasa Tuhan. Dan Tuhan tidak akan melepaskan saudara. Karena Tuhan akan bertindak di dalam dan melalui saudara. Engkau menjadi seorang saksi Tuhan yang bukan datang di dalam kelemahan. Tetapi engkau datang dengan keperkasaan kuasa Tuhan. Walaupun saya katakan tubuh saudara lemah. Saudara mungkin sedang sakit-sakitan. Satu kali saya di Afrika Selatan saudara. Waktu itu saya sedang mengalami satu penyakit yang seperti corona ya. Paru-paru saya itu rasanya penuh dengan cairan. Dan saya setiap pagi kalau bangun tidur itu saya batuk dengan luar biasa mengeluarkan dahak. Saya minum air hangat, saudara, air agak panas ya. Atau setengah mendidih itu saya minum. Lalu kemudian dari situ saya keluarkan dahak-dahak itu kira-kira setengah gelas. Nah saudara-saudara pada saat itu badan saya meriang semuanya. Saya kesakitan. Dan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kenapa saya mengalami kesakitan seperti itu? Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya berdoa sama Tuhan. Tolonglah saya Tuhan. Saya saat-saat berdoa seperti itu. Tiba-tiba ada seorang tamu dengan keluarganya datang. Orang kulit putih, saudara. Orang Afrikaans ya. Lalu kemudian cerita mengenai masalahnya. Dia bilang di sini ada satu hamba Tuhan. Katanya dari Indonesia. Saya mau minta didoakan sama hamba Tuhan itu. Dan dia katakan saya mengalami sakit syaraf kejepit di belakang. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saya waktu itu saudara. Tetapi saya bertanya-tanya. Saya yang butuh pertolongan saya harus mendoakan orang lain. Pada saat itu saya bilang sama Tuhan. Saya belum siap Tuhan, tetapi saya akan berdoa sebentar. Lalu saya bilang sama ibu itu, ibu duduk dulu di sini, ya saya mau ke kamar sebentar, saya mau berdoa. Saya pakai baju dingin, karena itu musim dingin saudara. Saya pakai baju yang berlapis-lapis, dan saya menggigil kesakitan. Lalu saya berdoa di situ. Roh Kudus memberikan kepada saya pengertian, saya harus menghancurkan iblis dengan kuasa Tuhan. Saya ambil Alkitab saya keluar setelah saya berdoa. Lalu saya tidak banyak bicara, saya hanya pukul punggungnya dengan Alkitab. Saya bilang, pergi engkau iblis, roh yang bikin sakit di punggung ini. Dalam nama Yesus. Lalu kemudian ibu itu saya suruh bergerak. Dan dia bersyukur sama Tuhan karena syaraf kejepit yang sudah bertahun-tahun itu disembuhkan. Saudara, lalu dia pulang berterima kasih. Dia bersyukur memuji nama Tuhan. Saya balik lagi dalam kondisi saya melihat badan saya masih menderita, menggigil kesakitan. Saudara,
Saya tidak tampakkan kepada ibu itu bahwa saya sedang sakit, tetapi saya merasakan Tuhan sudah bekerja melalui kuasa-Nya di dalam menyembuhkan orang yang sakit. Nah saudara, ini adalah keperkasaan yang Tuhan tunjukkan. Mungkin saudara di dalam kondisi yang punya kelemahan-kelemahan, tetapi Tuhan masih bekerja di dalam saudara. Karena saudara adalah saksi Kristus. Nah peperangan rohani ini, saudara juga harus memenangkan dalam kehidupan saudara sendiri. Kalau saudara sedang mengalami kelemahan, lawanlah iblis itu di dalam nama Yesus. Sambil percaya. Kadang-kadang mengalahkan iblis dalam diri orang lain lebih mudah daripada mengalahkan iblis di dalam diri kita sendiri, saudara. Saya tidak bicara bahwa saudara kesetanan atau kerasukan di sini bukan. Tetapi ada iblis yang mencoba untuk menggocok saudara. Ada iblis yang kadang-kadang menyerang tubuh saudara yang sehat menjadi sakit. Seperti Ayub dibuat sakit oleh iblis, betul enggak? Ayub itu dijamah bukan oleh tangan Tuhan tapi oleh tangan setan, saudara. Dan jamahan dari setan itu membuat Ayub mengalami penderitaan seluruh badannya. Kulitnya itu sampai gatal-gatal, kesakitan. Dia garuknya pakai beling, saudara. Ini sesuatu yang tidak biasa, saudara. Setan yang menjamah membuat sakit. Dan Ayub dia bergumul dalam hidupnya untuk bagaimana dia bisa dilepaskan dari penyakit ini. Dan kalau kita melihat pasal yang terakhir dari Ayub, saudara, ayat yang ke-10. Ayub justru disuruh mendoakan sahabat-sahabatnya. Dan di situ setelah dia mendoakan sahabat-sahabatnya, Tuhan menyembuhkan keadaan Ayub. Dan memulihkan keadaan Ayub, memberikan 2 kali lipat dari apa yang sudah dirampas oleh iblis. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang hal ini perlu terjadi dalam diri anak-anak Tuhan. Saya setelah peristiwa itu, satu malam saya berdoa dengan air mata. Tuhan, sembuhkanlah saya. Istri dan anak-anak saya ada di Afrika Selatan, saya berdoa. Waktu itu saudara, anak saya masih kecil-kecil semua. Ya, masih SD anak-anak dan ada yang masih TK. Anak saya yang paling kecil masih TK waktu itu. Saudara, baru saja ada orang yang sakit dadanya penuh dengan ketakutan. Tuhan sembuhkan saudara, jangan takut. Tadi ada orang yang dada sebelah kirinya tertusuk, saudara, ada yang dada tengahnya tertusuk. Tuhan sembuhkan saudara, puji nama Yesus. Nah saudara, kembali saya ceritakan kesaksian ini saudara. Saya berdoa sama Tuhan dalam ketakutan saya kalau satu waktu saya meninggal dunia pada saat itu. Karena saya mengalami satu penderitaan yang sangat hebat sekali. Dan orang-orang di sana mengatakan ini batu Afrika yang berbahaya. Pada saat itu saya berdoa sama Tuhan, tolonglah jauhkan anak-anak saya dari sakit penyakit, juga istri saya Tuhan. Dan saya di sini di Afrika Selatan, begitu kondisinya saat itu sedang di dalam satu ketidaknyamanan di seluruh Afrika Selatan, terutama di daerah Pretoria dan lebih lagi di Johannesburg. Pada saat itu kita diberitahu sama orang-orang di sekitar bahwa jangan sampai saya pergi ke Johannesburg sebab di situ ada banyak sekali orang yang dibunuh. Dan memang setiap bulan itu selalu kita mendengar kabar orang tembak-tembakan dan anak-anak kecil, ibu-ibu itu menjadi korban dari tembak-tembakan orang-orang ada di jalan-jalan raya, ada di pasar-pasar. Di Pretoria juga demikian, ada ibu yang menggendong bayinya, anaknya di belakang tertembak. Dan darah berceceran di mana-mana. Itu banyak sekali yang meninggal dunia, saudara. Dan saya bilang sama Tuhan, bagaimana Tuhan saya seperti ini? Bukankah Engkau penolong saya? Saya tidak bisa tidak, saya hanya mengharapkan kepada Tuhan. Nah saudara, saya sudah habis obat yang saya bawa dari Indonesia. Ya, saya tidak ada obat yang lain lagi kecuali waktu itu cuma minum OBH, ya, obat batuk hitam. Sudah habis 3 botol, itu mestinya saya berikan untuk anak-anak saya kalau sampai ada sesuatu yang sakit. Tapi itu saya habiskan semua, tetap masih tidak sembuh. Dan untuk beli obat, saya tidak tahu harus beli obat apa, saya juga tidak berani ke dokter karena begitu mahal biaya-biayanya semuanya. Malam itu saya berdoa, saya menangis sama Tuhan. Setelah ada peristiwa kesembuhan seorang ibu yang punggungnya sini belakang sakit disembuhkan. Ya, saya berdoa dan pada pagi harinya saya bangun. Saya merasakan masih tidak kuat, saya berjalan merambat.
Lalu saya coba minum air panas, saya batukkan, tidak keluar slemnya sama sekali. Saya sampai heran, ini kenapa kok tidak keluar slemnya? Apa saya kurang panas minum airnya? Saya masih lemah badan saya. Saya coba minum air lagi, saya batukkan, tidak ada slemnya sama sekali. Sudah ternyata Tuhan sudah menyembuhkan saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya bersuka cita sebab saya merasakan kekuatan itu walaupun badan saya masih lemah. Lalu saya ingat, kenapa saya lemah? Karena saya tidak banyak makan, saudara. Saya makan satu hari mungkin saat itu cuma beberapa 3 sendok saja nasi dan saya sudah merasa tidak ada selera makan sama sekali. Lalu pagi itu saya makan cukup banyak dan berangsur-angsur tubuh saya menjadi kuat. Saudara, Tuhan itu menghendaki kita sebagai alat keperkasaannya. Saudara akan datang di mana saja saudara diutus, saudara pergi di situ. Selama saudara bersedia menerima panggilan Tuhan, saudara datang dengan kekuatan Tuhan. Saudara ada di dalam kekuatan keperkasaan Tuhan, di mana Tuhan itu bertindak di dalam saudara dan melalui saudara. Alkitab berkata, sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-10. Saudara, sembuhkanlah kata Tuhan. Orang-orang yang sakit yang ada di situ, siapa saja sembuhkanlah. Saudara, pakai nama Yesus. Sebab apa? Roh Kudus itu memberikan kepada kita nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama Yesus diberikan kepada kita. Nama di atas segala nama. Di atas, di bumi dan di bawah bumi, semuanya tunduk kepada nama Yesus. Dan nama itu diberikan kepada kita. Maka saudara berkata, demi nama Yesus, saudara menundukkan musuh. Saudara berkata kepada iblis, di dalam nama Yesus, enyang kau iblis. Iblis itu harus tunduk karena dia ada di bawah kuasa nama Yesus. Saudara membawa nama Yesus, nama itu diserahkan kepada saudara. Dan nama itu memberikan kepada kita kemenangan. Waktu Yesus berjalan, dia memakai otoritasnya. Sekarang otoritas itu diberikan kepada kita yang percaya. Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Itu kuasa kemenangan Yesus adalah kuasa menggantikan saudara dan saya. Kemenangan Yesus itu bukan kemenangan yang dalam dirinya memang sudah menang. Bukan. Itu jelas. Karena apa? Yesus sebelum berinkarnasi jadi manusia, dia sudah menang. Dia lebih tinggi daripada segala iblis, segala kuasa-kuasa malaikat. Semua kalah di dalam kuasa nama Yesus. Dia lebih tinggi dari segala-galanya. Tetapi nama Yesus di dalam dia tugasnya di bumi sebagai Mesias itu menggantikan saudara dan saya. Dan dia berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku. Artinya telah diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang di bawah otoritas Kristus. Dan kemenangan Yesus itu menjadi kemenangan kita. Dan kita bisa mengalahkan iblis karena kuasa itu ada di dalam kita sebagai murid yang menjadi saksi Kristus. Amin. Nah saudara, Yesus itu memberikan perintah kepada kita di dalam namanya. Berita Injil harus disebarkan ke seluruh dunia ini. Siapa yang percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perhatikan, Injil selalu mengandung berita sebaliknya, kabar baik, tapi kabar buruk bagi mereka yang tidak mau percaya Yesus. Orang yang tidak mau percaya Yesus, jangan saudara pikir mereka itu juga akan diselamatkan. Tidak saudara. Sekarang banyak sekali orang Kristen yang kagum dengan akademik yang luar biasa, pendidikan yang tinggi. Tetapi kalau saudara punya pendidikan tinggi, tidak mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara percaya bahwa setiap orang yang di dunia ini akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Walaupun dia belum percaya kepada Yesus, walaupun dia menolak Yesus Kristus. Saya mau tanya, saudara percaya enggak bahwa Yudas itu di dalam penghukuman neraka? Saudara percaya enggak bahwa Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, anak manusia memang akan pergi sesuai yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik baginya jikalau ia tidak dilahirkan. Saudara percaya enggak bahwa Yudas itu ada dalam hukuman kekal neraka karena dia menyerahkan Yesus? Apakah Yudas juga masuk ke surga? Apakah Yudas juga ditebus oleh Yesus? Saya percaya di dalam nama Yesus,
Yudas ada di dalam hukuman kekal neraka karena dia menolak Yesus. Dan ada sesuatu yang jelas sekali. Di atas kayu salib, Yesus pada waktu digantung di atas kayu salib. Penjahat itu di sebelah kiri sama kanan berbeda situasinya. Satu penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang kembali nanti di dalam kemuliaan Bapa. Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Itu tidak dikatakan kepada pencuri atau penjahat di sebelah satunya lagi, saudara. Yang hidupnya menolak Yesus. Mengolok-olok Yesus. Memang dua-duanya tadi mengolok-olok Yesus. Katanya adalah anak Allah. Orang lain dia selamatkan. Sekarang coba selamatkan dirimu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang satunya melihat Yesus. Lalu kemudian sadar betapa saya ini orang yang berdosa. Lalu kemudian dia bertobat. Dan untuk itulah maka penjahat yang mengaku Yesus sebagai Mesias. Menerima Yesus sebagai Mesias. Walaupun saat itu dia belum menjadi murid Yesus dengan melakukan perbuatan baik. Tetapi dia sudah dalam hati mengaku. Belum dibaptis bahkan. Tetapi dia mengaku Yesus sebagai Mesias. Yesus berkata apa? Hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Maka saya bayangkan di dalam kematian Yesus. Yesus itu berjalan. Dia masuk ke dalam hadirat Bapa di surga. Yang menyertai dia nomor satu. Saudara tahu siapa dia? Dia adalah penjahat di samping Yesus. Itu adalah orang yang masuk bersama-sama dengan Yesus. Pertama kali masuk ke dalam kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Di dalam kerajaan surga yang kekal itu. Nah saudara-saudara, apakah semua orang diselamatkan dengan kematian Yesus? Tidak. Alkitab memberitahukan siapa yang percaya, dia diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia berada di bawah hukuman. Bahkan dia sedang di dalam penghukuman itu. Sebab dia memilih kegelapan daripada terang. Saudara, kalau Yesus itu mati bagi kita, bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kemudian semua orang di dunia yang hidup di dunia ini pasti diselamatkan oleh Yesus. Maka pemberitaan Injil tidak ada perlunya lagi sama sekali. Buat apa diberitakan kepada dunia, Yesus sudah mati dan bangkit. Toh akhirnya mereka semua diselamatkan, saudara. Tapi perlunya ada pemberitaan Injil. Supaya apa? Di gunung-gunung, di lembah-lembah, di tempat yang dulu belum pernah mendapat kesaksian tentang Yesus. Di situ diutus saksi-saksi Kristus. Dia menunjukkan kekuatan kuasa Tuhan. Dia menunjukkan kedahsyatan pekerjaan Tuhan. Yang belum pernah disaksikan manusia. Dilihat di situ Tuhan sendiri bekerja melalui saksinya itu. Maka orang dibawa kepada kepercayaan iman di dalam nama Yesus. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu datang pada waktu kita percaya. Yesus bilang kalau engkau melihat Korazim Betsaida. Kalau dulu di sana ada orang-orang yang dari Sodom Gomora atau mujizat itu disaksikan di Sodom Gomora. Sudah lama Sodom Gomora akan bertobat. Tetapi celakalah engkau Korazim Betsaida karena engkau menolak Mesias. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semua tempat menerima kabar Injil itu. Tetapi pemberita yang diurapi Tuhan, dia akan berjalan di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang ajaib. Orang yang menerima panggilan Tuhan itu, dia akan bisa mendemonstrasikan kuasa Allah oleh nama Yesus. Saudara pegang kuasa nama Yesus itu diberikan kepada saudara. Engkau telah diberi kuasa atas setan-setan, atas sakit penyakit dan kelemahan. Baca itu di dalam Matius pasal 10 dan Lukas pasal yang ke-10. Sudah melihat di dalam kitab suci Yohanes pasal 20 ayat 21 kita diberikan kuasa oleh Yesus untuk mengikat dan melepas itu. Juga Matius pasal 16. Kunci kerajaan surga diberikan kepada kita. Kita bisa mengikat roh-roh di udara dengan kita mengikatnya di bumi ini. Kita bisa melepas roh-roh di udara dengan kita melepasnya di bumi ini. Dan sudah bisa menurunkan berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Kuasa itu diberikan kepada saudara yang menjadi saksi Kristus. Cuma persoalannya yang perlu kita pelajari lebih jauh adalah bagaimana kita sebagai saksi Kristus menjalankan kekuatan kuasa itu sedemikian sehingga kerajaan Allah itu turun di tengah-tengah bumi. Saya akan mengajak kita untuk nanti merenungkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersatu.
termasuk menerima panggilan kesaksian Kristus. Kesaksian Injil. Saudara harus membuka hati dan berkata, Tuhan, apa yang aku rasakan tentang Engkau, yang aku alami, yang aku lihat, aku dengar tentang kuasa-Mu yang besar, yang dahsyat itu, aku mau saksikan. Saudara-saudara, kuasa pewahyuan daripada nama Yesus itu melebihi apa yang saudara bisa bayangkan. Sebab pada waktu saudara bersaksi akan terjadi manifestasi kuasa Tuhan itu. Ini yang saudara harus garis bawah ya. Saudara jangan main-main dengan pemberitaan Injil. Jangan anggap enteng lalu jadi gurauan-gurauan yang tidak ada artinya. Saudara, berita Injil tidak boleh jadi gurauan. Tapi berita Injil adalah berita yang sangat serius. Membawa orang kepada keselamatan. Tetapi sebaliknya orang yang menolak akan dibinasakan dalam hukuman yang tidak terbayangkan. Ada neraka kekal, ada kertakan gigi, ada lautan api dan belerang bagi orang yang tidak mau percaya dan bertobat. Hari ini sebelum segala-galanya terjadi, mari kita lebih dulu datang kepada Tuhan Yesus, memberikan hati kita. Berkata, Tuhan, pakailah hidupku sebagai saksi-Mu. Aku mau berjalan dalam kekuatan kuasa-Mu. Aku mau ada dalam hadirat Tuhan. Menambah puji-pujian kepada Tuhan. Dan aku akan bersaksi tentang nama Tuhan di mana saja Tuhan berikan. Sepanjang hari biarlah nama Yesus selalu kubawa. Hari ini Tuhan menjamah saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Hidup kami adalah sesuatu mujizat. Karena kami menjadi saksi Kristus. Hidup kami adalah satu tanda yang ajaib. Hidup kami adalah keperkasaan Tuhan. Yang kami deklarasikan di dalam nama Yesus. Tidak selalu kami dalam kesehatan, tetapi kami selalu percaya Tuhan. Engkau terus bersama dengan kami. Menyatakan kuasa kemenangan-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Musiknya lebih keras. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nyanyikan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Puji nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan sedang terjadi atas kita semua yang percaya. Saudara yang hatinya menyerahkan kepada panggilan Tuhan. Saudara mau menjadi saksi Tuhan. Janji Tuhan sedang menggenapi untuk hidupmu. Engkau akan pergi di dalam kekuatan dari Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Di dalam tindakan-tindakan yang dahsyat dari Tuhan kita. Kau di dalam kuasa daripada Allah kita. Ada perkara yang ajaib yang akan terjadi dalam kehidupanmu dan menyertai kehidupanmu. Saudara, Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi saudara akan dikejar dengan tanda-tanda ajaib. Orang yang menjadi saksi Kristus, hidup dalam panggilan itu, saudara akan dikejar oleh tanda-tanda ajaib. Sekarang terima urapan itu di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus sedang mengalirkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus kau terima dengan hati syukur, dengan hati terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Lebih lagi Bapa, urapan itu biar membaharui pelayanannya,
Memberi kesehatan juga kepada anak-anak-Mu yang sedang menantikannya. Dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus. Urapan baru. Urapan Allah. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Nyanyikan lagu ini sekali lagi sambil bersiap hati untuk perjamuan kudus. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu iblis. Iblis, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada. Di sini ada urapan baru. Sekali lagi, dan sakit lambung disembuhkan oleh Tuhan. Di sini ada urapan baru. Puji nama Tuhan Yesus. Sekarang siapa dari kita untuk perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah perjamuan kemenangan Yesus yang menjadi tindakan profetik akan apa yang akan terjadi. Di mana Yesus akan ditinggikan oleh Allah Bapa dan Dia menarik semua orang datang kepadanya. Mari siapa nanti kita? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Saudara mengaku dosa di hadapan Tuhan sambil menyanyikan lagu ini. Darah-Mu tercurah. Saudara berdiri, mengaku dosa, di atas mengaku percaya, mengaku pembebasan oleh pengampunan dosa. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Saudara, pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti yang tidak beragi. Dia mengucap syukur atasnya dan memecah-pecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Kemudian sesudah dia makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur merah. Diangkatnya di hadapan Allah Bapa
mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Kita akan ingat Yesus yang telah mati bagi kita. Bangkit, menang bagi kita. Saudara berdoa, percaya. Haleluya. Mari angkat roti bersama-sama di hadapan Allah. Saudara, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah roti, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Sudah makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Percaya. Mari kita makan dengan iman. Percaya. Kita ambil cawan di hadapan Tuhan. Kita angkat bersama-sama. Yesus mengambil cawan itu. Dan dia berkata, inilah darahku. Cawan perjanjian yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita ingat Yesus sudah mati bagi kita. Darahnya tercurah. Mari kita minum dengan nama Yesus. Bersyukur pada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur kepadamu Tuhan Yesus. Untuk pengampunan yang kau berikan. Pertolongan yang kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Yesus. Kami menerima pembebasan oleh darah Yesus. Pembebasan oleh kuasa Roh Kudus. Kami menerima kelepasan dari kuasa dosa, kelepasan dari kuasa iblis. Demi nama Yesus. Darah Yesus melepaskan kita semua demi nama Yesus. Pintu surga dibuka, berkat dicurahkan, kemenangan terjadi dalam kehidupanmu. Terobosan keuangan, terobosan jalan keluar terjadi dalam nama Yesus saat ini, dalam nama Yesus. Ada kasih karunia Tuhan yang dicurahkan bagi saudara demi nama Yesus. Oleh kasih karunia Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, engkau mengalami pembaruan hati, pembaruan hidup, imanmu dibakar, bangkit, kebangunan terjadi dalam hidupmu dalam nama Yesus. Roh Kudus sedang bekerja pada saat ini. Roh Kudus, terima kasih. Darah Yesus, tubuh Yesus telah dikorbankan bagi kami dan kami menerima kelepasan, pertolongan, pembebasan, kesembuhan, jalan pertolongan, kelepasan, terobosan semua. Berkat-berkat surgawi, hidup berkelimpahan dalam segala kelimpahannya kami terima di dalam nama Yesus Kristus pada saat ini. Mari Roh Kudus, jamah kami semua di dalam nama Yesus. Saat ini saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit. Engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Maka engkau buka hatimu dan berkata, Yesus adalah penebusku. Dia menebus aku dari dosa-dosa, dari setan, dari sakit penyakit, dari kelemahan. Juga menebus saya dari maut. Maut telah dikalahkan, dosa telah dihancurkan, iblis telah dihancurkan. Di dalam nama Yesus, semua musuh kerajaan Allah itu pergi. Kau terima dengan iman, hatimu buka, terima kesembuhan oleh nama Yesus. Demi nama Yesus. Bilur-bilurnya engkau terima menyembuhkan kau. Percaya engkau sudah disembuhkan. Mengucap syukur, bangkitlah berdiri. Gerakan tubuhmu yang tadinya sakit engkau sudah disembuhkan. Percaya, terus percaya. Beriman dari firman Tuhan kau terima. Matius 8 ayat 17. Yesus sudah memikul penyakitmu. Sekarang kau sudah disembuhkan. Puji nama Yesus. Sakit apa saja, COVID juga termasuk, kau sudah disembuhkan. Kau jadi saksi Kristus. Kau terima kuasa itu di dalam nama Yesus. Kau berkata, Tuhan, aku bersedia menjadi saksimu. Aku akan beritakan kepada orang-orang lain Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati bagi saya, bangkit dan menang. Dia menjadi hakim agung. Dia naik ke surga,
ditetapkan sebagai hakim agung bagi dunia ini. Sehingga setiap orang nanti akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Mari saudara kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu, menguatkan hatimu, imanmu, memberkati keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, juga kesehatanmu, masa depanmu, demi kerajaan Allah, demi Injil Yesus Kristus dan demi kemuliaan Allah Bapa. Hari ini sampai Maranatha. Amin. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus Untukmu. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut.
bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhc_serpong, YouTube di chhc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.